Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyihil ladzi stanqadhana bihi min ibadatil ausani wal asnam wa ala alihi wa ashabihin nujabail barorotil kiram amma ba'd. Ulama anal kiram wa habaibanal afadil, para kiai, para sesepuh sedaya ingkang kita mulyakaken linangkung dumateng mustasyar ugi dumateng Rais Syuriah PWNU Yogyakarta, panjenenganipun Romo Kiai Haji Mas'ud Masduki, dalah sedaya jajaranipun. Yang kita hormati beliau Bapak Profesor Dr. Nizar Ali, Ketua Tanfidiyah PWNU beserta seluruh jajarannya, ibu-ibu muslimat NU, konco-konco Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat, Ibnu IPPNU, juga seluruh pengurus cabang MWC, Nahdiyyin wan Nahdiyat rahimakumullah. Sedaya ingkang kita mulyakaken, baik ingkang hadir langsung atau yang mengikuti acara ini melalui atau wasilah YouTube. Jadi memang Harlah NU tahun ini berbeda. Harlah di tengah-tengah pandemi, harlah di tengah-tengah musibah Covid. Maka kita peringati secara sederhana, juga kita tetap menjaga protokol kesehatan. Bapak, Ibu, sedaya ingkang kawula hormati, menurut hitungan Masehi, tahun ini Nahdlatul Ulama berusia 95 tahun. Menurut hitungan Hijriyah, sekedap malih 16 Rajab NU genap berusia 98 tahun. Usia yang sudah mendekati 100 tahun. Milo, yang pertama tentu kita bersyukur, alhamdulillah wa syukrulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan Nahdlatul Ulama lahir dan ada di tengah-tengah kita, bangsa Indonesia. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Karena NU setia ngopeni jamaah mulai wiwit jeron wetengan, ono ngapati, mitoni, gitu, sampai lahiran diopeni, walimatut tasmiyah, bubaran bayi, berjanjen. Sing isih telaten berjanjen bubaran bayi, ndongake bayi niku ya hari ini tinggal NU. Belum lagi diopeni sampai ke nopo? Selamatan, bancaan, dididik di masjid musola. Kiai-kiai NU telaten ngopeni putra-putra panjenengan sedaya. Pesantren-pesantren di tengah-tengah stagnasi pendidikan nasional, sekolah tutup,
semua melalui jarak jauh online. Perguruan tinggi, Masya Allah, kampus-kampus saat ini kosong melompong. Semoga-moga ora gawe rumah hantu. Pondok-pondok pesantren, bismillah, di tengah-tengah pandemi tetap melayani, ngopeni putra-putra panjenengan. Itulah kehebatan Nahdlatul Ulama. Sampai wargane sing sedo ijik diabsen, tiap malam Jumat ditahlilke, ijik ana haul. Jadi NU adalah satu-satunya organisasi yang ngopeni anggotanya mulai jeron weteng tekan jeron luangan. Maka kita bersyukur alhamdulillah ditakdirkan di tengah-tengah NU, derek para kiai. Gus Dur sering menyampaikan bahwa pesantren adalah NU kecil. Sementara NU adalah pesantren besar. Jadi roh Nahdlatul Ulama itu ya pendidikan, pelayanan, ngopeni dumateng umat. Jiwa pesantren itu adalah keikhlasan, ta'abudan lillahi ta'ala. Maka struktur dan kultur NU ini memang tidak bisa lepas dari yang namanya pesantren. Mulai dari strukturnya, kalau pesantren itu ada pengasuh, kiai, itu adalah sebagai pemilik pesantren, muasis atau penerus. Di NU ada mustasyar, ada syuriah. Lah, syuriah itulah pengendali, pengarah, sekaligus pemiliknya NU kalau bahasanya sederhana. Sementara kalau di pesantren itu ada tanfidiyah. Tanfidiyah itu nek nang pesantren ini kulurah pondok. Di bawahnya ada struktur, ada keamanan gitu, ono bagian perlampuan, ono pendidikan, ngurusi guru madrasah, ada. Di NU, lurah pondok itu ya tanfidiyah, pelaksana. Dawuh-dawuh para kiai suriah dilaksanakan oleh tanfidiyah. Sing dawuh suriah loh. Tanfidiyah itu pelaksana. Di pesantren ono santri nih, di NU ada muslimat. Santri nih kan. Ada Ansor, ada Fatayat, Ibnu, IPPNU, ada PMII, ada macam-macam. Dan tidak kalah kurang adalah santri. Kalau di NU, di pesantren itu ada santri santri kalong, sing ngelaju. Juga ada santri mingguan, ada santri selapanan. Di NU juga begitu. Tidak semua ikut dalam struktur masuk secara resmi. Tapi jamaah nahdiyin nahdiyahnya luar biasa. Luar biasa. Maka banyak orang yang mungkin tidak mengenal struktur, tapi aktif tahlilan. Tidak masuk di muslimat, tapi senang sholawatan, senang manakiban. Itu adalah semua jamaah NU. Tentu yang namanya pesantren, santri deh yang melebet warni-warni, Pak. Wis, ana sing pancen niat ngaji nggih wonten. Ana sing mlebu pesantren mergo ndendeng terus karo wong tuane dipondokke. Angel kandhanane. Macam-macam. Maka di NU pun juga seperti itu.
Kita itu kadang-kadang memaklumi lah. Sing mlebu teng NU niku nggih warni-warni, Pak. Warni-warni. Mulai dari santri, kiai, pengusaha, budayawan, politisi yang tiba-tiba menjadi NU krana arep pilkada, ya wonten. Ya dimaklumi mawon. Tapi insya Allah lah, nek wis mlebu NU, sedaya sing diarep-arep niku napa? Barokahe Hadratus Syekh. Sing diarep-arep niku napa? Ilmune para alim ulama. Dan semua yang masuk ke pesantren niatnya adalah untuk kebaikan. Insya Allah yang masuk ke NU warna-warna niku muga-muga niate nggih sae. Karena kiai memang tidak pernah memilah dan memilih santri. NU juga seperti itu. Karena ulama yang duruna ilan nas bi aidir rahmah. Ciri-ciri utama dari ulama kiai itu adalah bagaimana ngopeni, ngrumat umat ini bi ainir rahmah dengan tatapan kasih sayang. Mula NU niku, kula gadah kanca-kanca budayawan seniman seneng karo NU niku napa? Krana siji. NU ki ora patek haroman, Gus. Wis jandil oleh. Apa niku nek jandilan mendem aduh ndadi. Wis ndadi sik ra apa-apa. Sing penting lebaring kok. Wis macam-macam lah. Jadi seni budaya itu juga sangat nyaman di NU. Sangat nyaman di NU. Karena tadi bi'ainir rahmah. Maka sifat NU yang dikatakan tawasud, tawazun, al-i'tidal itu adalah langgam yang utama. Langgam yang utama. Tasamuh, toleran. Nah, toleran. Jadi saling menghargai di antara. Dan kalau ngomong toleransi, NU udahlah jagonya. Antar umat beragama, antar istilahnya keyakinan. Itu NU menjadi pilar penyangga toleransi Islam yang rahmatan lil alamin. Meski kadang-kadang podo NU ini malah ora toleran, ini kadang kita prihatin hari ini. Maka sebetulnya kita bisa kembali kepada para sesepuh kita. Bagaimana para sesepuh kita dulu dakwah ngopeni dari wong abangan, dari sisi kanan kita tarik ke tengah dari tawasud, sisi kiri dilus-lus, akhirnya sing mau nira kenal agomo ditarik mentengah jadi kenal agomo. Itulah tawasud di tengah-tengah. Yang terlalu kanan ekstrim, bagaimana? Tidak kita hakimi, tidak kita urak-urak, ning bicara nih. Iso alon-alon ditarik ben iso mentengah, ojo galak-galak. Berislam, Islamlah yang ramah. Islam itu adalah birrohmah. Tarik ke tengah. Sementara yang di kiri, sing ra kenal agomo, tarik mentengah. Nah itulah tawasud. Nah, di tengah-tengah arus deras masuknya faham-faham impor dari Timur Tengah maupun dari Barat. Ini NU hari ini menjadi pilar besar yang harus tetap kita jaga untuk moderasi, untuk harmonisasi, agar Indonesia ini tetap damai. Dan ini sudah terbukti hampir 100 tahun NU menjaga pilar NKRI. Ini wow, karena ada keikhlasan. Kalau kita ngomong pesantren, ngopeni santri sama dengan ngopeni umat hari ini yang beraneka ragam.
Ada keikhlasan dan ada pemahaman untuk berbagi peran hari ini. Kula imut zaman rumiyin ada satu kisah. Allahu yarham Mbah Kiai Dalhar waktu Congol. Mbah Dalhar niku nyuwita sinau teng Mekah dingendikake lebih dari 21 tahun. 21 tahun. Tapi kondur tekan watu Congol Mbah Dalhar yo isih kersa ngagem surjan, gitu. Tasih kersa genduren. Berbeda dengan sekarang, kadang sinau nang Arab 2 tahun Bali ilang Jawane. Menggarek Arabe. Kalau dulu kiai tidak seperti itu. Karena yang diambil dari Mekah, yang diambil dari Timur Tengah, itu bukan budayanya, tetapi yang diambil adalah ilmunya. Gitu. Kalau budayanya jauh, maka yang diambil ilmunya. Ojo budaya, nek budaya ini repot, Pak. Sampean ningali teng Masjidil Haram, wong salat nika biasa teng mriku, ana wong sujud dilangkai. Ana wong sepuh salat tabrak mawon. Kadang jelek-jelek teko mlaku. Nglangkai sirah barang biasa wong Arab niku. Ora ono sing serik. Itu budaya Arab loh. Santri Bali saka Arab nang Sleman nang masjid rampung teko jelek-jelek nglangkai wong akeh ya tutuki banser sampean. Itu namanya budaya. Jangan dibawa. Yang kita bawa ilmunya. Mbah Kiai Dalhar ketika kundur dari Mekah, kepireng masyarakat. Akhirnya banyak tiang-tiang sepuh sing dosoan mriku, anak muda sing padha mara didangu. Ajeng sami napa dugi mriki? Badhe nderek ngaos kiai. Nyuwun oleh-oleh saking Mekah. Nyuwun ilmune. Saat itu Mbah Kiai Dalhar ngendika, nek sampean arep ngaji ora nang kene. Blumbange ngilmu Magelang kuwi nang Payaman. Nanggon Rama Agung. Kuwi sing nyegara ilmune. Kono do ngaji rono. Akhirnya betul. Tiang-tiang sing sowan teng Watu Colu akhir regutuk sami sowan dateng Payaman Rama Agung. Allahu yarham Simbah Kiai Sirot. Masya Allah. Rama Agung niku coba alim alamah. Rama Agung niku ugi Masya Allah hebahnya luar biasa. Kula niku nate panggih kalih salah satu Romo Katolik di Semarang waktu itu ada pertemuan. Sempat tanglet kali kula, Gus, Pondok Payaman itu sebelah mana? Lo kaget, orang Katolik kok takon Payaman. Oh, Payaman itu Romo, kalau jenengan dari Semarang mau masuk kota Magelang, lah sebelah kanan itu ada masjid tua, masjid kuno. Lah itu di situ itu pondoknya Romo Agung Payaman. Ada apa kok tanya Payaman? Kalau penasaran. Ternyata di kalangan konco-konco Katolik niku ada cerita turun-temurun. Romo-romo niku dulu katanya di situ ada ulama besar ya Gus ya. Iya, ada Romo Agung. Kok tahu Romo? Iya. Dulu itu Romo-romo puder bunyai-bunyai Katolik niku. Itu kalau dari Semarang mau ke jadi teng Magelang niku wonten seminari. Sekolah Katolik, pesantren Katolik tertua katanya di Mertoyudan. Lah kalau mau ke seminari itu Gus dari Semarang, lah pas mau lewat Payaman,
Itu romo-romo Katolik itu pada turun dari kereta. Wong zaman biyen kereta kluthuk, sepur kluthuk dadi mlakune alon. Turun gak berani. Jalan kaki di depan pondok Payaman itu. Sambil bisik-bisik, hati-hati nang jero pondok iku ana macane. Ana macane. Masya Allah. Haibah wibawane Romo Agung pesantren sampai orang Katolik saja menghormati. Ora wani liwat ngarep daleme kiai numpak sepur. Beda karo santri zaman sakniki, Pak. Wis avansane anyar, badan parkir dekek ngarep omahe kiai niku wis. Masyaallah. Kalah akhlake karo wong Katolik iki ngurmati kiai. Ya. Ringkas cerita, sampai di Payaman matur kalih Romo Agung, Romo badhe nderek ngaos. Badhe nderek ngaos itu loh. Akhirnya ngaji apa? Niki dawuhe kan ngaos teng mriki. Aku ki wis tuwa. Lola lali. Mubtada khobar wis do mlayu dhewe-dhewe. Ngaji aja nang kene kae. Nang koncone aku. Wono, koncone aku sing ngalim. Jenengane Kang Maksum. Nang punduh. Nah, akhirnya karo Romo Agung ini dikon nang punduh. Ya, ting punduh ini wonten Allahu yarham Mbah Maksum, Mbah Raden. Niku nggih ngalim ngalamah zaman riyen. Ugi ahli hikmah. Sampai di Magelang itu ada satu wadifah. Nek muni Merapi arep jebluk. Niku zaman Mbah Maksum kiai-kiai sepuh riyen nganake napa jenengan bukhorenan. Maos Bukhari kurasan niku bareng-bareng. Nah niku sing buka niku riyen Mbah Maksum, sing nutup ndongane Mbah Maksum. Sing maos Mbah Maksum. Lah Mbah Maksum niku riyen nek maos nyun sewu. Napa jenengane sukune niku Jegang, padalke wonten sing suku sing tengen niku. Kali maos kitab ndongane. Begitu rampung maca Bukhari, khatam didongani, Mbah Maksum langsung legereng saking kesele. Lan Merapi sing watuk-watuk niku begitu rampung donga ya mapet leren. Keranten napa? Ternyata sukune Mbah Maksum niku mbasan ditingali niku cemeng mangah-mangah. Konon ceritane Mbah Maksum maos kitab niku sukune niku kanggo nutup kawah Merapi. Niku zaman rumiyin. Ampuhe. Sampai hari ini juga teng Magelang tasih. Jadi nek Merapi watuk-watuk nika riyen ngawontenaken bukhorenan teng PCNU, napa bukhorenan teng pondok bareng-bareng maca Bukhari. Mung bedane nek mbiyen rampung donga watuke leren sakniki rampung donga Bukhari Merapi tetep jebluk. Tapi nggih tetep ana haibahe wonten barokahe meskipun Merapi jebluk tapi alhamdulillah pondok-pondok pesantren masyarakat diparingi selamat. Niku kita yakini salah satu barokahe Bukhorenan. Santri-santri reguduk mlayu tenggen Mbah Maksum. Dugi ngen Mbah Maksum, dawuhe Mbah Maksum napa? Kowe arep do ngaji rene? Apa ora do krungu kabar? Nek nang Magelang iki ana kiai sing kebul-kebul ngilmune gek dintas. Sing gek kondur saka Mekah kuwi lho, ngilmune jek kebul-kebul. Wakeh ae nang nggon Kang Dalhar, kono nang Watu Congol. Njaluk ngilmu rono. Akhire wis tekan nggon Mbah Maksum, regutuk bali malih tenggen Watu Congol. Subhanallah, itulah adab akhlak para sesepuh kita. Di antara para kiai saling menghargai,
saling mempromosikan. Masya Allah. Saking ikhlasnya para kiai-kiai riyen niku. Keikhlasannya. Karena yakin bahwa santri itu fadlum minallah. Ora iso dijaluk, nek teko ya ora iso ditolak. Jadi meskipun Mbah Dalhar nang Payaman, akhirnya yang balik lagi ke Watu Jongol. Kita ngambil nopo nggih? Keikhlasan niki lho sing sakniki pun awis-awis kula jenengan panggihi. Jadi antar kiai, antar sesepuh saling menghargai, saling mempromosikan. Bukan malah saling menjatuhkan. Nah niki kadang-kadang kaya kula jenengan niki sing nem-nem niki kadang-kadang cok tasih ngoten niku. Mondok nang ndi? Nang kono. Ah, oleh apa nang kono? Kayak kiai ini mbiyen koncone aku nang pondok. Ngadegan. Alam-alah iki piye ta iki? Akhirnya wong pindah kono. Saiki anak pondok ini teng mriku. Ah, kok nang kono kayak kiai ini kayak minggatan. Akhirnya wong bingung arep mondok rono rene dipaido. Sakniki pripun carane pondok-pondoke wong NU niki ben iso rame kabeh. Saling mempromosikan. Pripun carane Gus-gus? Monggo. Pripun carane? Kabeh kiai NU niki ben iso munggah kabeh. Iso muncul semua ke permukaan. Ini yang dibutuhkan hari ini. Penguatan sesama kader-kader NU. Apalagi ketika hari ini kita diserbu ustadz-ustadz kono kene, diserbu paham-paham yang lain sebagainya. Nah ini kita saling menguatkan, saling berbagi tugas, memahami posisi masing-masing. Kiai, monggo. Teng struktur NU, monggo. Wonten malih kiai sing teng politik, memang tugasnya teng politik. Wonten kiai malih sing mimbar singa podium, monggo. Wonten malih kiai sing ahli ngopeni perekonomian. Wah, usahane maju Pak Kiai, monggo. Kiai sing ngopeni perekonomian. Ada sing ngopeni perguruan tinggi, kalih sekolahan, monggo. Tetap jalan sekolah-sekolah NU. Semua saling bersinergi, semua saling menguatkan untuk i'la'i Nahdlatul Ulama. Saling menguatkan, saling memahami. Ini yang dibutuhkan. Agar tasamuh toleran niku tidak hanya menjadi jargon kita untuk keluar, tetapi ke dalam. Agar bisa saling menguatkan. Memahami posisi kula jenengan masing-masing. Kader-kader NU yang di eksekutif bisa berjuang untuk NU lewat posisinya. Kader-kader NU yang di legislatif, kader-kader NU yang di pesantren, wah ini luar biasa. Ngurip-urip pesantren hari ini. Sekali lagi, pesantren hari ini menjadi jawaban atas stagnasi pendidikan nasional. Mula persiapan, mugi-mugi, hikmah pandemi niki, masyarakat menjadi terbuka hatinya. Sesuk barbodo niki do berbondong-bondong ngirim putra-putrane teng pondok-pondok pesantren. Ketika pondok pesantren masih rame, ketika pondok pesantren masih makmur, ini alamat Nahdlatul Ulama akan cerah. Ulang tahun yang ke-100, bahkan kita berharap 150 ila yaumil qiyamah. NU tetap akan lestari, tetap akan jaya. Ketika, sekali lagi, pondok-pondok pesantren ini masih makmur. Karena kunci roh Nahdlatul Ulama adalah pondok-pondok pesantren. Ini rohnya Nahdlatul Ulama. Di samping tentu kita juga tetap berkonsentrasi di pendidikan-pendidikan formal yang lainnya. Kula nderek mendukung bagaimana Universitas NU di Yogyakarta ini juga nanti betul-betul bisa berkembang menjadi universitas yang besar. NU Yogyakarta akan semakin
makmur. Bagaimana sekarang sudah banyak ambulan MWC wis do duwe ambulan. Nah, tinggal klinik dan rumah sakitnya NU. Karena pendidikan dan layanan kesehatan hari ini harus menjadi prioritas. Ternyata kita semua tersadar di saat pandemi ini bahwa tenaga kesehatan di kita masih sangat-sangat kurang. Kathah kiai-kiai, ibu nyai ingkang sami sambat teng rumah sakit ora ana sing ngopeni. Ngopeni dalam tanda kutip. Kadang-kadang kiai niku repot, Pak, teng griya sakit niku. Arep salat, arep sesuci, dilayani karo perawat. Perawate ra ngerti toharoh. Perawate ra ngerti najasah. Aduh, kiai wis mikir gerah, tambah mikir toharoh, mikir najasah, wis tambah. Napa nggih? Beban. Saya sempat pernah dingendikani kiai, Gus, mbok golek perawat sing santri lah, sing ngerti toharoh, ngerti najasah. Berarti ini dibutuhkan, Pak. Santri-santri yang menjadi tenaga medis. Kita juga harus menyiapkan itu. Tapi sekali lagi, basicnya harus dari pesantren. Santri yang menjadi politisi, santri yang menjadi tenaga medis, santri yang menjadi pengusaha, santri yang menjadi ekonom. Nah, ini tantangan Nahdlatul Ulama ke depan. Milo, sepindah malih, mari bersama-sama niat kula jenengan sami. Melu berjuang urip-urip Nahdlatul Ulama lewat jalur apapun. Untuk apa? Supaya kula jenengan sedaya diakoni dadi santrine Hadratus Syekh Simbah Kiai Hasyim Asy'ari. Lan didongake muga-muga kula jenengan sak anak turun kula jenengan pinaringan husnul khotimah. Itulah cita-cita tertinggi menjadi warga Nahdlatul Ulama. Matur nuwun, sekali lagi selamat harlah. Mugi-mugi NU tambah berkah lan sedaya para masyayikh mugi-mugi pinaringan wilujeng, pinaringan kesehatan. Para kiai, ibu nyai, tokoh-tokoh NU, orang tua kita dipun paring kesehatan, dipun paringi kawilujengan, panjang yuswa, tansah gati, welas, ngemong dumateng kita-kita ingkang anem, ngemong dumateng masyarakat. Mekaten ingkang waget kawula aturaken, tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.